عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 16 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan barang siapa menafikan itu menganggap tiada atau meniadakan. Ujub itu kewajiban yang diwajibkan dengan ijma ulama sudah sepakat sebarataan itu wajib, lalu dinafikannya maksudnya dianggapnya kada wajib, seperti sembahyang 5 waktu. Sembahyang fardu 5 waktu itu wajib hukumnya, sudah sepakat ulama memadahkan wajib, lalu dinafikannya kewajiban itu, dianggapnya kada wajib. Dan puasa Ramadan wajib juga lah. Dan zakat bagi yang mampu wajib juga lah, berzakat bagi yang mampu. Dan haji wajib juga bagi yang mampu. Atau mewajibkan yang tiada wajib dengan ijma'. Gawian itu menurut ijma' ulama kada wajib, dipadahkannya wajib. Seperti menambahi sembahyang yang ke-6. Kan sembahyang itu 5 waktu ya Allah, lalu ditambahinya sawaktu jadi 6 waktu. Nah, nang sawaktu itu nya wajib. Mau Allah menambahi seorang nih. Nah, atau wajib puasa Syawal jarnya nih. Kan puasa Ramadan ya kalau nang wajib tuh. Puasa bulan Syawal tuh puasa sunat ya kalau. Nah, dipadahkannya wajib. Puasa di bulan Syawal itu. Nah, maka yaitu jadi kafir atau jadi murtad. Nah, siapa yang memadahkan sembahyang 5 waktu kada wajib, walaupun 1 waktu misalnya sembahyang tuh 4 waktu ya jar. Subuh tuh kada wajib jar. Nah, walaupun 1 waktu nang dianggapnya kada wajib, murtad, kafir. Subuh aja kada wajibnya. Zuhur, asar, maghrib bisa wajib, subuh kada wajib. Ini ada sirkuler kira-kira lah. Sembahyang subuh melandau, lalu dipadahkannya kada wajib. Nah, murtad. Jadi ini bagi nang kita jamaah sembahyang subuh di masjid ini, bila tuntung kita sembahyang subuh biasanya kan bersalaman ya Allah tuntung. Nang pian nang imbah tuntung tuh bulik, ada nang bulik lewat gitu situ nah. Bila tetamu ada orang guring di
teras tuh nah, tolong garak maksud garak tuh pak bangun pak, sudah pian sembahyang subuh, nah gitu. Jangan dilihatakan, amun dilihatakan nya guring gina sampai timbul matahari, kan kesiannya tuh. Amun ulun gulik lewat sini nah, ada lewat situ, lawan juga menutup pintu tuh ulun pas timbul matahari juga hanya menutup pintu. Dan pian tontong sembahyang subuh, betontong bersalaman dah. Pas bulik, pas nang pian nang lewat pintu situ nah, bila tetamu ada orang 4 guring di teras situ, guring iya nih, kada dia terlihat bangun, mau dia terlihat sembahyang berjemaah tadi. Pas pian masuk masjidnya sudah guring, pas pian keluar masjid masih guring. Nah, garak pak bangun pak, bangun misalnya, pian sudah sembahyang subuh lah, belum, jangan sembahyang subuh pak. Nah kayak itu lah, supan jar, kada purun jar, bah, apa kada purun? Inya aja purun kada sembahyang di rumah Allah, kan ini masjidnya rumah Allah. Masa orang yang begana di rumah Allah harus sembahyang? Purunnya bang. Nah, kita menyelamatkan orang, berbuat baik kepada orang itu namanya dakwah. Dakwah itu mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk nang kita gawe itu, kita bangunkan itu membuat Allah senang, membuat Rasulullah senang. Nah jadi menggerak tuh kan kada bepaksaan juga kita, kada bakarasan juga. Yang penting kita mengingatkan pian sudah sembahyang ya. Aja pinang antuk sembahyang dulu pak ya. Mbak tuh balalu lagi pian imbahnya tinya guring kali kada jadi masalah lagi. Yang penting kita sudah mengingatkan lah. Nah kayak itu jangan dilihatakan. Soalnya kasihan namanya pun jarang pang bian selain subuh tuh nya subuh nang orang guringan itu amunnya ada juga misalnya selain subuh guring situ misalnya imbah juhur kita tahunya belum sembahyang juhur, kenapa kita bangunakan juga ya. Kan kita di rumah kayak itu kelak di rumah bila anak kita belum sembahyang kita ingatkan. Sama juga di masjid ini bila ada orang walaupun kita kada kenal 4 guring di teras itu nah, mulai kita sembahyang tadi tentang sembahyang kada terlihat inya 4 sembahyang berjemaah, berarti belum sembahyang nih kita gerak kayak bagaimana pelan-pelan aja. Pak pian sudah sembahyang pak. Ini sembahyang pak waktu sholat subuh nih satu mat aja pak. Bila timbul matahari habis waktu sholat subuh. Nah kayak itu. Kenapa pak? Kita itu namanya mengajak untuk sholat. Sebagai contoh aja bang lah, kita punya tetangga, lalu rumah tetangga kita ini terbakar. Apa yang kita lakukan ya? Pasti kita ini hendak memadamkan sesanggup kita. Yalah, kita padamkan menurut kesanggupan kita, cepat benar kita memadamkan. Saudara kita bila kada salat api neraka, yalah, maka kita disuruh memadamkan api nerakanya dengan kita bawa salat. Nah, itu kepedulian kita kepada umat Islam. Itu seandainya ada ya bang, kada itu kada pian tuntung sembahyang subuh kan, pian melewati teras itu ada orang guring gitu nah. Pangjar acil guring kan, acil tuh mengiau acil, menggarak acil tuh kada mesti menjapai lah. Garaknya 2 meter kan. Cil. Sudah pian sembahyang subuh cil. Garak kita nah. Nah, mesin bangun sadar sini. Boleh lu ya gitu. Yang penting kita mengatakan. Nah kayak itu. Lah. Amun orang tuh lah 4 guring di pos kamling. Nah gitu kan kita kada melalui pos kamling. Ini keluhan kita bang.
di masjid kita pulang umpat bemalam pulang, bila kada sembahyang kan kada pantas tuh. Bemalam di masjid tapi kada sembahyang kan kada pantas tuh. Memalam di pos kamling kada sembahyang orang lebih, tapi kada boleh ya bang, tapi kada sembahyang juga ya Allah, di mana kah? Ini bemalam di masjid tapi kada sembahyang kan kurang pantas tuh. Makanya kita garap, kita ingatakan nih sembahyang baik, belum sembahyang. Nah, amun kita nih, ulun pribadi nih, bemalam di rumah orang tapi kada sembahyang supan. Apalagi bemalam di rumah Allah, supan lagi kada sembahyang. Nah, yalah. Kan masjid ini tempatnya sholat, jadi wajar aja kita mengatakan untuk orang itu sholat. Apalagi orangnya orang Islam kan, karena mungkin orang kafir itu nah. Kecuali izinnya aku orang Nasrani aja tempat bemalamnya, nah itu ada wajib pam. Kada disuruhnya sembahyang. Nah itulah. Nah siapa yang menafikan wajibnya yang diwajibkan, ijma ulama sudah, sembahyang 5 waktu padahal kada wajib, kafir. Puasa Ramadan padahal kada wajib, kafir. Zakat haji padahal kada wajib, kafir. Atau menambahi itu deh. Walaupun misalnya menambahinya serakaat, misalnya kan subuh itu kan 2 rakaat aja kalau ditambahinya serakaat ba'astilah dipadahkan ini tuh termasuk ke rakaat jadi 3 rakaat. Nah itu kafir juga. Nah puasa Syawal, puasa sunat dipadahkannya wajib, nah itu kafir juga. Dan barang siapa mendakwa, memadahkan ada nabi kemudian daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membenarkan orang yang mendakwa dirinya. Misalnya ada orang ngaku-ngaku nabi di akhir zaman, kita membujurkan ini tuh nabi aja. Nah, jadi nabi maka yaitu jadi kafir. Baik mengaku jadi nabi kah, atau memadahkan ada nabi sesudah Nabi Muhammad kah, atau mempercayai nabi palsu itu kah, itu kafir. Maka sudah ada beberapa orang yang kalau kemarin mengaku nabi padahal palsu. Lain Nabi Isa lah. Nabi Isa nanti di akhir zaman turun dari langit ke bumi, itu tidak menafikan kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Nah, jadi kita wajib meyakini tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Namun bubuhan apa tuh kelompok Ahmadiyah kan itu, ya lah ada nabi jar sesudah Nabi Muhammad, ngaranya Mirza Ghulam Ahmad, itu bukan aliran Ahmadiyah tak. Nah itu apa namanya, ya berdalil juga, dalilnya Quran. Ada kalau ayat Quran di dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kan kisahnya itu Nabi Isa di zaman dulu memadahkan kepada kaumnya Bani Israel bahwasanya nanti kena ada nabi akhir zaman, penutup segala nabi, ngarannya Ahmad. Padahal Ahmad itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah lalu ada orang ngarannya Mirza Ghulam Ahmad, ngaku-ngaku Nabi, karena dalilnya di Quran ismuhu Ahmad, bukan ismuhu Muhammad. Nah itu beban Ahmadiyah, kelompok Ahmadiyah yang memadahkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, ngarannya Mirza Ghulam Ahmad. Nah itu kafir. Yang membenarkan itu kafir.
Padahal di ayat yang lain di Quran juga, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin itu penutup segala nabi. Nabi Muhammad penutup segala nabi. Hadirin nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan barang siapa menukas, nomor 1 di bawah, artinya menuduh Siti Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha dengan zina. Siapa yang menuduh Siti Aisyah melakukan perzinahan atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil serta dihalalkannya, mengkafirkan itu dibolehkannya, mengkafirkan dia, maka yaitu jadi kafir. Nah, siapa yang menuduh Siti Aisyah melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, yang menuduh itu kafir. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran turun ayat, ada ayatnya memadahkan Siti Aisyah itu lepas daripada tuduhan itu. Kan di zaman Nabi itu Siti Aisyah ini difitnah melakukan perselingkuhan dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal, kan tidak salah. Nah, itu orang-orang munafik memfitnah Siti Aisyah melakukan perzinahan. Lalu turun ayat yang memadahkan Siti Aisyah itu lepas daripada tuduhan itu. Kan ayat Quran tuh memadahkan. Nah, siapa? Kan Siti Aisyah ini mama kita, Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Istri-istri Rasulullah itu ibunya orang yang beriman, mama kita. Maka kita wajib menghormati, wajib mencintai, mentakzimkan lawan Yusidin istri Rasulullah, sahabiyah Rasulullah, sahabat Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah, kita wajib mencintai, menghormati, bukan malah menuduh Sidin berselingkuh. Siapa menuduh Sidin berselingkuh atau melakukan perzinahan itu kafir. Apakan lagi lah menuduh Siti Aisyah murtad, parah lagi tuh. Yang menuduh itu kafir. Nah, mana parahnya zina lawan murtad, parah murtad pula. Siapa yang menuduh Siti Aisyah murtad, maka nang menuduh itu kafir. Atau mengkafirkan dari orang Islam dengan tiada takwil. Pokoknya ini orang itu Islam, dipadahkannya kafir tanpa ada takwil. Lain kayak inilah mentakwilkan tuh kayak ini misalnya, inya tuh ya kafir ya, sekalinya ditakwilkannya kafir nikmat, bukan kafir etikat. Itu kok nang manut tuh kada kafir. Contoh misalnya ada orang Islam diberi nikmat, sekalinya digunakan nikmatnya tuh untuk maksiat, itu kan kufur nikmat, kafir nikmat tuh. Si anu tuh kafir ya, tapi ditakwilkannya kafir nikmat, bukan kafir etikat. Kada apa-apa nih tuh. Ini kada betul takwilan, pokoknya kafir tuh bang. Si anu tuh ya, pada si anu tuh orang Islam. Nah, itu nang menuduh kafir ini bisa kafir. Serta dihalalkannya, artinya bolehnya mengkafirkan ini jar. Orang nang mengkafirkannya boleh aja jar. Nah, nang memadahkan kayak itu kafir juga. Nah, maka ya itu jadi kafir. Dan barang siapa mencita-cita atas kufur, hendak makafir kaina, ibaratnya tah mencita-cita walaupun kaina, atau ditaklidkannya, nomor 2 di bawah, artinya digantungkannya atau dikaitkannya akan kufur dengan sesuatu. Contohnya seperti apa? Seperti dikatanya, jadinya nih Bapak Pandir,
jika binasa hartaku atau anakku, jadi Yahudilah aku, jar, atau jadi Nasrani aku, nah maka jadilah ia kafir. Jadi kada bolehlah berniat hendak berkafir itu kada boleh. Isok apa hendak berkafir aja dalam hati kada berucap pada di hati, kan bercita-cita tuh di hati berniat aku hendak berkafir ha isok jar. Kafir wah itu juga kada madang isok. Aku hendak berkafir seminggu lagi jar dalam hati nih. Nah itu bisa kafir. Jangan berniat mencita-cita hendak berkafir, hendak berpindah agama, jangan. Kafir waktu itu juga. Atau tadi ditaklikkannya, dikaitkannya, digantungannya nang kafir itu dengan sesuatu. Amunnya hartaku binasa misalnya apa yo? Amun pahumaanku keselukutan ya misalnya, kan harta itu binasa. Aku pindah agama ke Yahudi ya. Walaupun kada keselukutan. Atau misalnya amun duitku dicontan maling jar, aku hendak pindah hendak jadi orang Nasrani jar. Walaupun kada dicontan maling, kafir ya waktu itu. Nah, kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itulah, walaupun jah dikaitkannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Contohnya lah mustahil terjadi pada akal, kita duduk di awan, kan mustahil pada akal duduk di atas awan, terbang yang bisa. Duduk di atas awan mencongkong, nah kan mustahil toh. Aku ajar bila kau duduk di awan, aku pindah agama aja. Seumuran kada diduduk di awan karena mustahil. Ya kafir juga. Nah, atau seandainya malam ini jar gugur sabakul emas dari langit jar, kak dalam kamarku jar, kan mustahil tuh gugur emas sabakul dari langit, kan mustahil tuh. Aku jadi orang Nasrani jar, aku jadi biar kada gugur emas dari langit sa umur hidupnya, kafir waktu itu. Jadi jangan dimain-mainkan kalimat kafir ini tuh, walaupun dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Namun kayak ini kan harus saja terjadi pada akal. Nah, binasa harta, binasa anak itu kan harus saja, bisa aja terjadi. Harta kita dicontan maling, harta kita ketebakar, atau anak kita mati, kan harus saja tuh. Harus saja, kada boleh apalagi nang mustahil. Nah, ada seseorang inya ini bermasalah lah lawan bubuhan iparnya bermasalah masalah harta lah, ada akur. Lalu inya menyambet tuh mubahalah, padahal itu kan ada mubahalah tuh kan tidak kata-kata kafir. Kayak Quran nih ya, Quran nah iya disaksikan oleh orang lain. Saya aja atas nama Anu bin Anu dan bersumpah atas Al-Quran, kalau saya bohong jar, saya kafir jar. Bukan diri gitu ya. Kalau saya bohong jar, launya nenek kayak bersumpah atau ini mengatakan mubahalah, tapi kan mubahalah itu kan tidak kata-kata kafir. Mubahalah itu kan ini kalau saya bohong maka saya siap dilaknat Allah, itu ya. Tidak kata-kata kafir. Kalau saya bohong saya siap dapat azab. Ini mengatakan mubahalah, padahal itu kan bukan mubahalah. Mubahalah itu tidak kata-kata kafir. Jadinya amun aku bohong dalam pernyataanku ini nah Quran, aku kafir ini, aku murtad ini. Nah itu kan manusia itu kan mustahil berbohong, ya lah.
Nang kada bisa berbohong tuh malaikat, Allah Ta'ala, Nabi. Kayak manusia ini bisa berbohong. Kada mustahil berbohong. Kan harus saja berbohong nih. Amun aku berdusta aja nya, aku kafir, aku murtad aja nya. Nah itu hati-hati tuh. Maka sudah ulun padahkan waninya pang jualan pian bepandir kayak itu bisa murtad bepandir kayak itu. Kada ianya mengaras. Itu mubalah aja nya. Nah, itu kadinya kan ngerti. Nya kada ngerti dikarasinya. Nah, yang penting sudah menyampaikan noninya. Kada boleh disambat ngarannya lah. Kada boleh sambat orangnya. Nah, yang penting kita sudah menyampaikan ya Allah. Jadi jangan ada berniat berciti kita hendak berkafir atau dikaitkan kata-kata kafir itu dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu mustahil terjadi pada akal, bisa jadi kafir juga. Dan barang siapa syak itu ragu-ragu, ia akan dirinya, kafirkah aku ini atau Islamkah? Nah kada boleh gitulah. Kita tuh harus yakin, jangan ragu, yakin kita tuh orang beriman. Jangan ragu-ragu di hati, najar sambil mengungut, lalu ragu-ragu, bujur juga aja anda ini beriman, gak ada kajar hati anda ini. Nah kada boleh gitulah, kada boleh. Kita harus yakin kita ini beriman kepada Allah. Atau ridha ia akan kafir atau kufur, senang ia akan kafir. Contohnya apa? Seperti disuruhkannya orang Islam dengan masuk kafir. Ada inya bepandi lawan orang Islam, bakafirkin nyawa tujar. Kada ada gunanya jujur ikam menjadi orang Islam baik bakafir ikam jar. Nah, hati-hati tuh. Menyuruh orang bakafir tuh nah hati-hati nah. Nah, atau diisyaratkannya atas orang Islam dengan masuk kafir, walaupun dengan isyarat, kada dengan muntung, kada dengan isyarat kayak apa kalah. Kada disuruhnya pakai muntung, kada diisyaratkannya jadi supaya orang Islam ini masuk ke agama kafir. Nah itu kada boleh juga. Nang mengisyaratkan ini bisa kafir juga. Atau diisyaratkannya akan orang kafir yang hendak masuk Islam dengan mengakali kufurnya. Orang nih orang kafir baik dengan ucapan atau dengan isyarat, ikam tahu dosa gini masuk Islam jar. Ikam agama ikam juga lawasan dosa gini masuk Islam jar. Nah, kada boleh gitu. Maka ia itu jadi kafir. Nah, jadi siapa yang ragu-ragu dirinya tuh berimankah, Islamkah, kafirkah? Ragu-ragu tuh itu kafir. Jangan ragu-ragu lah kita ini harus yakin kita ini orang Islam, kita ini orang beriman. Nah, atau tadi inya menyuruh orang Islam supaya ikam kafir aja gini. Nah itu bisa kafir juga menyuruh itu. Atau mengisyaratkan orang kafir supaya jangan masuk Islam, supaya kekalnya dalam kekafiran, walaupun dengan isyarat itu bisa kafir juga itu. Nah lah. Terus dan barang siapa enggan tuh ada hakun. Dan barang siapa enggan ia daripada mengajari kalimat Islam, akan kafir yang minta ajari akan kalimat itu. Kalimat Islam inilah ada kalanya 2 kalimat syahadat atau ajaran Islam. Contoh misalnya lah ada orang non muslim datang ke kita, dah jadi pangaku jar 2 kalimat syahadat ya kan bagus toh. Ini hendak minta ajar itu ada harapan ini hendak masuk Islam, dah jadi pang ya aku 2 kalimat syahadat ya. Atau misalnya kayak ini, lah jadi pang aku jar
masalah sembahyang jan. Tentang ajaran Islam nih. Pada orang ini orang kafir. Dalam hati kita, orang ini pina tertarik panglawan ajaran Islam hendak belajar sembahyang nih. Nah, lalu kita kadahkon hati-hati. Nah, atau minta tangguh ia daripadanya, seperti dikatanya nantilah sebentar kena jagin jar, aku melajari nyawa jar, aku haur lagi jar. Nah, hati-hati. Orang bila orang nak minta lajar itu, lepas dulu kita gawian yang lain kita lajarinya. Lopinanya dengan sebab itu nya masuk Islam. Kena aja isok hijar, kok haur jar. Nah, itu nantilah sebentar, minta tangguh kena aja jar. Nah, itu hati-hati. Atau pergilah engkau belajar kalimat itu pada Syekh Fulan, datangin nang tuan guru itu aja jar. Padahal kita sanggup aja melajari nang 2 kalimat syahadat itu apa aja lah. Kita kadang melajari itu tuh datangin itu aja. Kenapa jadi jangan ditunda-tunda? Kalau pinanya mati ada sawat be Islam bisa mati kafir. Jadi bila orang hendak belajar Islam tuh lah kasih lajari tampulunya hidup gitu nah. Namun 5 menit kemudian kita menunda-nunda musianya mati. Pas mati kafir. Nah, maka yaitu jadi kafir. Nah, jadi kafir orang nang enggan tadi mengajari kalimat Islam atau ajaran Islam. Jadi bila orang datang ke kita, orang non muslim hendak berislam, lah kasih kita Islam makan atau minta ajari kalimat Islam, kita ajari semampu kita. Nah, jangan kita kena jajar. Atau misalnya datangi tuan guru itu jajar. Aku sibuk ya, jangan. Nah, kita bisa langsung kita ajarkan kalimat Islam atau 2 kalimat syahadat. Masa kada hafal 2 kalimat syahadat? Ya Allah. Nah, atau orangnya bertakut-takut tentang ajaran Islam, kita harus wajib melayani itu. Kayak apa juga orang kada tahu juga ya, makanya belajar tentang Islam, belajar rukun Islam, belajar rukun iman. Bila orang bertakut tuh nyaman kau menjawab. Nah. Dan barang siapa sendak-sendakan, sendak itu menggagayakan maksudnya, kada boleh digagayakan nih. Dengan nama Allah Ta'ala digagayakannya, disenda-sendakannya. Nah, atau bersenda-sendakan dengan suruhnya. Kan ada Allah Ta'ala itu memerintah, contoh memerintah untuk sholat, lalu perintahnya tuh disenda-sendakannya, digaya-gayakannya. Atau tegahnya tuh larangannya. Contohnya Allah Ta'ala melarang minum khamar kan, itu jangan disenda-sendakan juga tegahannya tuh. Atau janjinya dengan memberi pahala, kan Allah Ta'ala berjanji siapa yang beriman beramal saleh maka dia akan mendapatkan pahala besar berupa surga. Jangan juga disenda-sendakan janjinya itu, janji memberi pahala. Atau menyiksa, Tuhan berjanji siapa yang memperbuat maksiat akan disiksa, siapa yang kafir akan disiksa. Jangan juga disenda-sendakan janji siksanya itu. Atau bersenda-sendakan dengan nama Rasulnya. Kada mesti Nabi Muhammad, banyak lagi Rasul-Rasul yang lain disenda-sendakannya, digaya-gayakannya, maka yaitu jadi kafir. Jadi kafir. Amun hendak bergagayaan tuh nang lain aja. Pohon pisang kah, adulah senda-sendaan pohon getah kah. Jangan nang berhubungan dengan orang-orang mulia, Allah, Rasulullah, apa ayat Quran, nang janji Allah, janji siksa, janji surga, janji neraka, jangan disenda-sendakan itu. Nang lain aja, hendak melalawak, hendak melucu-lucu itu nang lain aja. Pohon gatah kah, pohon kasturi kan, itu aja nang diulah bahan candaan.
Jangan nama Allah, jangan nama Rasulullah. Oh pina kafir. Dan barang siapa berkata, siapa bepandir, jikalau ya kiranya disuruhkan Allah Ta'ala atau Rasulnya akan daku dengan berbuat anu nomor 1 di bawah yang tidak disebutkan namanya, terserah aja anu tuh apa kalah, anu tuh apakah, contohnya mandi kayak Allah, atau naik mimbar kah, naik ponior kah, anu tuh macam-macam ya Allah berbuat anu. Nah itu bisa orang, bisa benda dan sebagainya jalan. Si anu membeli jalan, membeli anu di toko anu kan bisa itu orang, bisa benda, bisa sebagainya. Kalau naranya anu ya Allah. Tapi lah bila orang tuh makatok tok ya. Siapa ya kita? Caranya menjawab si anu aja, itu jangan dibukai. Ilo bina perampok. Jadi kita siapa ya kita makatok si anu aja. Anu itu siapa? Ada jelas jangan dibukai. Orang sambat ngarannya aku Abdul Majid kan jelas tuh. Si anu jangan dibukai. Wabina maling, perampok, begal dan sebagainya ada jelas gitu. Cuman di sini ini apa contoh apa saja, maksudnya berbuat anonim, berbuat apa saja. Nah, niscaya aja tiada aku perbuat akan dia. Jikalau Allah atau Rasulnya menyuruh aku berbuat anu, niscaya tiada aku perbuat akan dia. Itu bisa kafir juga. Contoh banglah. Hari datang dalam hadis Nabi itu sidin menyuruh kita menaiki pohon gatah kada Allah perintah Allah tuh naiki pohon gatah tuh kada Allah. Di Quran di hadis kada dijawab. Cuman nya bepandir ke ini. Seandainya ya jikalau Tuhan menyuruh aku naik pohon gatah aja, aku dah naik tuh pohon gatah tuh ya. Nah, bepandir itu bisa kafir. Walaupun kan tidak perintah Allah naik pohon gatah. Seandainya malam ini ya Tuhan menyuruh aku atau Rasulullah nyuruh aku betajun ke sungai itu, nah aku nggak bakalan betajun ya. Itu kafir. Walaupun faktanya kan di depan Tuhan nyuruh kita betajun malam ini ke sungai. Cuman ini bepandir gitu nah. Niscaya tiada aku perbuat akan dia. Atau katanya, jikalau datang kepadaku Nabi, niscaya tiada aku terima akan dia. Seandainya malam ini aja ada bakatok Nabi ini, Nabi bujuran lah. Seandainya ini kan jikalau. Asal ada mungkin juga terjadi. Seandainya ya malam ini jam 12 ada Nabi Musa aja bakatok ke rumahku aja kada terima Nabi Musa itu ya. itu datang kepadaku ya, niscaya tiada aku terima akan dia aja. Padahal dia dijawab Nabi Musa malam ini bilang ke rumah seorang. Daripada pandir ini, pandir itu bisa murtad. Nah, maka yaitu jadi kafir. Baik beranai ya ini daripada pandir kayak itu, baik beranai yang montong. Nah. Dan barang siapa berkata, jikalau dijadikan Allah Ta'ala kiblat pada jihad ini, niscaya tiada aku mau berhadap sembahyang kepadanya. Kan faktanya jihad kiblat itu di situ, di sebelah maghrib ya kalau situ timur barat. Kita sembahyang itu kan menghadap ke situ kiblatnya nih. Lalu ini bapandir. Seandainya ya, jikalau sakada mungkin ya bang terjadi Tuhan seandainya aja menjadikan kiblat di sebelah timur, aku nggak bakalan sholat menghadap ke timurnya. Bepandir itu bisa murtad. Walaupun kiblat tuh faktanya di sebelah situ bukan timur. Nah, ini daripada pandir lah. Nah, tapi bisa menjadikan orang itu murtad. Jikalau jadikan Allah Ta'ala kiblat pada jihad ini, niscaya tiada aku mau berhadap sembahyang kepadanya, maka yaitu jadi kafir.
jika diringankannya akan dia, tapi dengan inya sambil menganggap remeh itu nah, menganggap remeh perkataannya itu nah, bisa murtad atau kafir. Kan kita nih di mana kata Tuhan menghadap kiblat, dia kalau mau kita disuruh menghadap itu sembahyang, kita lakukan menghadap sembahyang ke situ, hendak ke timur kah, ke utara kah, ke selatan kah, terserah Tuhan mun Tuhan bakal hendak kita menghadap ke situ. Kita seandainya kiblat itu di timur, kita menghadap ke timur. Seandainya ke utara ke selatan, menghadap ke situ kita. Nah, modelnya tuh kata-katanya tuh melawan akan apa perintah Tuhan, modelnya tuh. Dan barang siapa berkata, jikalau dijadikan Allah Ta'ala si anu itu nabi, niscaya tiada aku benarkan akan dia. Ini jikalau ya bang lah, bepandir kayaknya contoh ya bang lah. Seandainya jar Haji Awi ini diangkat Tuhan jadi nabi jar, aku kadah kon percaya jar. Nah kafir walaupun kan faktanya Haji Awi ini kan udah jadi nabi bang. Ini kan jikalau aja nih daripada pandir. Si Anon itu seandainya dijadikan Allah nabi ya, saya aku tidak aku benarkan akan dia aja, aku udah percaya aja. Nah pandir itu bisa murtad juga. Siapa kalau namun Tuhan nih menjadikan orang itu nabi, kita wajib percaya kalau siapakah dari suku manakah Tuhan bakal hendak itu jadi nabi, kita wajib percaya. Atau dikatanya, jikalau diwajibkan Allah Ta'ala akan daku sembahyang di dalam hal sakitku ini, niscaya adalah Allah Ta'ala itu zalim akan daku, maka yaitu jadi kafir. Ini bepandirnya seandainya ya Tuhan mewajibkan kepadaku sembahyang, padahal aku nih orangnya gegeringan ya, maka Tuhan tuh zalim aku ya, maka ini bepandir itu kafir. Kenapa jadinya kafir? Yang pertama dulu memadahkan Tuhan zalim, padahal Tuhan tuh adil, kada zalim. Nah kemudian yang kedua, tasalahnya di mana? Kan kita nih bila garing tuh tetap wajib sembahyang, jelas. Asal ada akal, dikiranya kalau orang sihat aja nang wajib sembahyang itu. Amun orang garingnya diwajibkan sembahyang, berarti nang mewajibkan tuh jolimnya. Memadahkan Allah Ta'ala jolim, kafir. Misalnya ada orang nih gegeringan orangnya, jadi jurang sembahyang pian, walaupun pian gegeringan pian wajib sembahyang, wah jolim benar, tega benar, Tuhan mewajibkan aku gegeringan sembahyang. Nah hati-hati kata-kata kayak itu. Nah, kan sembahyang itu kau wajib berduduk, mengkada kau berdiri, kau aja berabah mengkada kau berduduk. Jangan isyarat mata gitu, kalau sembahyang mengkada kau bergerak lagi. Jangan memadahkan Tuhan zalim. Lawan Tuhan kada perlu juga sembahyang kita. Bila kita sembahyang kita juga untung, bila kita kada sembahyang kita juga merugi. Tuhan kada perlu dengan ibadah kita. Tuhan itu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah sugih sudah. Kada perlu kepada iman kita, kada perlu kada berhajat kepada ibadah kita. Nah jangan mengatakan Allah Ta'ala zalim. Terus, dan jikalau berkata orang yang teraniaya, contohnya misalnya ini dijolimi orang, misalnya ada seseorang nih, anggaplah orang ini dipukuli orang misalnya, disipulan dipukuli orang misalnya, sampai babak belur misalnya, teraniaya nih. Lalu inya bepandir,
inilah sudah dengan ditakdirkan Allah Ta'ala. Bahasa kita kada kawai sudah takdir Tuhan ya nih. Pamandir itu kan bujur aja nih pandirinya tuh. Kada kawai aja sini takdir Tuhan. Atau misalnya ini dijolimi orang, ditipu orang misalnya ya Allah. Kada kawai aja sini sudah takdir Tuhan. Bujur aja kalau. Nah, maka kata orang yang menganiaya, ini nang menganiaya pamandir lah. Misalnya anggaplah ini dipukuli kadang dipukuli ini misalnya babak belur kada kawai sudah cara lakone takdir Tuhan sudah dipukuli orang lalu nang memukul ini mau pandir aku perbuat pekerjaan ini tiada dengan takdir Allah Ta'ala kan ada hubungannya ini dengan takdir Tuhan jar desa aku juga menghantam nyawa jar. Nah itu nama pandir itu ya Pak, maka jadi kafirlah orang yang menganiaya itu. Kan apa yang terjadi di alam semesta ini baik nang baik ataupun nang buruk sebenarnya takdir Tuhan lah. Orang taatkah, orang maksiatkah itu hakikatnya sebenarnya takdir Tuhan lah. Lain itu lain takdir Tuhan ya. Nah, itu aku nang menggawi ya, tadi hubungannya lah takdir Tuhan ya. Nah, maka jadi kafirlah orang yang menganiaya itu. Berartinya kada percaya lawan takdir Tuhan. Dan barang siapa berkata Bapandir, jikalau naik saksi padaku seorang nabi atau malaikat, niscaya tiada aku terima saksinya, maka yaitu jadi kafir juga. Seandainya ada nang jadi saksi jar, napa kasus napakah nabi jar atau malaikat jar nang jadi saksi itu, aku kada terima saksinya jar. Itu Bapandir itu kafir. Walaupun jikalau aja nih kada terjadi jo nih misalnya. Nah. Dan barang siapa berkata tiada aku tahu nabi itu manusiakah atau jin. Jinkah manusiakah aja? Bapandir kayak itu. Nah, atau dikatanya bahwasanya nabi itu jin dari bangsa jin jar. Atau dikatanya tiada aku tahu apa iman, padahal dihinakannya. Kada tahu aku kada tahu iman aku jar. Iya, kada mengerti iman jar. Nah, padahal dihinakannya sambil menghina akan masalah keimanan nih akan dia, maka ia itu jadi kafir. Jadi yang pertama tadi, aku kada tahu jar nabi itu jar dari bangsa manusia kah daripada bangsa jin kah jar. Nah kan kita nih wajib mengetahui bahwasanya nabi itu dari bangsa manusia bukan daripada bangsa jin. Berdosa kita kada tahu nih toh. Nah lalu misalnya inya Bapandir aku kada tahu jar nabi itu dari manusia kah atau jin kah, sambil dihina akannya, dianggap remehnya, itu bisa kafir. Atau dikatanya tadi nabi itu jin jar, padahal manusia Allah, nabi itu manusia Allah, di badannya dari bangsa jin, nah itu bisa kafir juga. Atau dikatanya tadi tiada aku tahu apa iman. Misalnya ada orang bertakon apa arti iman, kan tahu juga jar, sambil dihina akannya akan dia, maka itu jadi kafir. Kan sudah kita belajar tentang hakikat iman kemarin sudah. Hakikat iman itu ada beberapa pendapat. Yang ada pendapat yang pertama, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun kada mengucapkan dua kalimat syahadat, itu kan pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bujur ya, hakikat iman itu apa? Membaca dua kalimat syahadat dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya Allah. Nah, jika kita ditakuni kita harus bisa menjawab. Nah, sudah ada sini jawabannya dalam kitab ini. Nah, dan barang siapa mentasgirkan, nomor satu di bawah, meremehkan, menganggap kecil, mentasgir menganggap kecil, meremehkan. Ada di sini meremehkan satu anggota daripada nabi kita karena menghinakan dia. Kan kita kan harus
tahu kalau tuh tentang nabi kita tuh orangnya bungas, ya Allah, kada tinggi, kada pendek, sedang, kulitnya putih, ya Allah, apa hidungnya mancung, putih kemerah-merahan, kemudian rambut sidin kada keriting, kada lurus, kada cuman agak bergelombang. Itu kan sifat-sifat nabi sudah dijelaskan dalam hadis-hadis. Lalu ini memadahkan walaupun satu anggota nabi dipadahkannya, dihinakannya, dianggapnya cacat. Contohnya apa? Pesek, hidung sini pesek jar. Nah itu hati-hati itu tuh mentasgirkan satu anggota daripada, atau misalnya nabi itu hirang latat jar. Awak sih padahal ini putih bersih kemerah-merahan, yalah. Nah sama jodoh nang kayak bubuhan nang Bani Israel bahari memadahkan Nabi Musa itu beburut Nabi Musa dipadahkan beburut. Kenapa? Nabi Musa betapih terus pas itu kamari. Lalu tuh bubuhan Bani Israel itu nabinya tuh dihinakannya tuh. Padahal nabi itu bungas-bungas beratan, fisiknya sempurna bagus-bagus. Kok di dalam nang buncit kayak kita nih parut kada. Sispek putih-putih orangnya, kulitnya bungas-bungas. Nah lalu ajar kisahnya Nabi Musa itu sidin pas hendak mandi jar pacau sidin itu tapi sidin cuman mandi sidin nih padang sunyi ya bang, hendak sidin tapi sidin di atas batu. Lakanya batu nih berjalan jalannya batu nih melihat nang tapi seorang di bawah lari batu, mengapungai Nabi Musa hartan kada apa-apaan nih. Lalu ujar kisah ya bang, bujur kerennya wallahu alam lah. Lalu batu itu melewati bubuhan Bani Israel, batu nang bawa tapi nih. Lalu Nabi bubuhan Bani Israel melihat, kada burut kada lehijar. Nah Tuhan nak akan memadahkan kepada Bani Israel, Nabi Musa tuh kada burut kada. Betapih terus. Nah ini kan bagus saja, bagus pada amun kita aja. Nah itu ini bubuhan Bani Israel itu ya nabinya padahkannya buburut kan tuh menghinakan doh, mentasgirkan satu anggota daripada nabi, apalagi nabi kita. Nah nabi kita tuh kan makhluk yang sempurna, karena menghinakan dia atau mentasgirkan nama Allah, menganggap kecil nama Allah. Contohnya apa? Ya nama Allah misalnya diandak di lantai, ya Allah, jangan ya Allah. Nah, maka yaitu jadi kafir. Dan barang siapa berkata bagi orang yang mengucap la haula wala quwata illa billah, ada kawan misalnya nih, amalannya bagus benar, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula, bagus benar berzikir nih tuh. Artinya kan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pepandir mengucap berkata bahwa ajar la haula wala quwata itu jar tiada mengayakan juga jar, kada malah sugih nyawa juga jar, nyoba bamalan itu kada tiada mengayakan. Nomor 2 di bawah, tiada mengayakan bahasa Arabnya la haula la yughni min ju'in. Artinya kalimat la haula wala quwwata illa billah tidak mengayakan daripada lapar. Pada nusrah yang lain, pada redaksi yang lain, tiada menganyangkan. Itu menganyangkan lah. Jo' itu kan lapar, tidak menganyangkan. Daripada lapar, tidak mengayakan atau tidak menganyangkan daripada lapar, maka yang berpandir itu jadi kafir. Jadi kafir. Nah, jadilah ada riwayat mengatakan siapa yang mengamalkan membaca la haula wala quwata illa billah itu sampai berapa? 100 ke berapa kayak itulah. Nah, itu dengan mengucapkan itu
kita mengakui keterbatasan diri kita, ya kan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kudrat iradat Allah kita. Artinya berlepas, mengakui berlepas daripada daya dan upaya, mengakui keterbatasan diri kita dan memohon kekuatan kepada Allah untuk mengatasi kesulitan, termasuk kesulitan fisik seperti rasa lapar, dengan harapan Allah memberikan kemudahan dan menghilangkan rasa lapar. Kan ada riwayat mengatakan gitu, bila kita membaca la haula wala quwwata illa billah lapar, insyaallah Allah hilangkan lapar itu. Kan maknanya di situ kita berlepas daripada daya dan upaya kita, dan kita minta pertolongan lawan Tuhan supaya yang menghilangkan lapar kita. Kan Allah Ta'ala sanggup menghilangkan lapar kita walaupun kita kadang makan. Lalu kita membaca la haula wala quwwata illa billah, apalagi misalnya zaman Dajjal turun jar nang di akhir zaman tuh tah. Gitu kita kedosa lagi jar keluar rumah jar. Bila kita keluar rumah bisa kena fitnah Dajjal jar. Begana di rumah aja lagi. Begana di rumah lagi berarti kada lagi bacari. Berarti mun kada bacari apalagi nanti makan. Nah, banyakin berzikir aja jar. Banyakin baca qul huwallahu ahad, banyakin baca la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita dikenyangkan daripada lapar. Bapang kalau rumah bacari ada Dajjal. Kena fitnah Dajjal. Nah, jadi kita percaya aja dengan hadis Nabi itu, kita mengamalkan la haula wala quwwata illa billah, itu kita akan dihindarkan daripada segala macam kesusahan termasuk kelaparan. Lalu ada nang bepandir, la haula wala quwwata illa billah tu jar, tiada mengayakan juga daripada lapar aja. Buktinya aku jar tetap aja lapar no. Nah, itu kada boleh bepandir itu, maka jadi kafir. Sebutin lagi lah. Dan barang siapa mendustakan orang yang bang atau azan, seperti dikata oleh orang yang bang, misalnya ada orang bang nih, Allahu Akbar hingga akhirnya sampai tuntung azan, maka katanya orang yang mendengar orang azan lalu pandir, dusta engkau ya, maka orang itu jadi kafir. Kan ada dalam kalimat azan tuh, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu artinya apa tuh? Marilah menuju keberuntungan. Artinya bila kita memenuhi panggilan Allah azan ini, kita sembahyang, kita akan beruntung. Kan itu janji Tuhan dah. Lalu didustakannya, dustainya aja beruntung apa aja. Kau sembahyang dia sudah 50 tahun, iya kakak ini juga kehidupan ya. Nah, padahal kita sembahyang itu bukan mencari kesugihan. Kita sembahyang tuh menunaikan kewajiban. Amun hendak sugih itu becari. Iyalah. Bila orang sembahyang tuh, iya mun kada becari, kada dapat duit. Dusta engkau jar bepandir, walaupun bepandirnya di rumah aja, kadang nang mendatangi ke masjid tah tiba totong orang azan, dusta nyawa jar kaum jar ajan hayya 'alal falah jar, aku bang jar kada beruntung hajar. Nah, itu bila bepandir gitu kafir, maka orang itu jadi kafir. Nah, jangankan gitu, bila orang tuh azan kita bepandir dunia, itu sudah ada adab lawan panggilan Allah. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan itu penyebab matinya su'ul khatimah. Bila orang azan itu, napa nang paling afdal, nang paling utama nang kita gawi baranai jangan bapandir dunia, jawabi orang azan itu nang paling afdal sudah. Nang kita gawi ketika mendengar orang azan, baranai jangan bapandir dunia, jawabi orang azan. Nah, jawabi orang azan, jangan berucap, jangan bepandir. Apalagi misalnya dusta benernya tuh jar. Nang tukang azan tuh dusta bener jar. Maksudnya kalimatnya itu nah lain nang tukang azan ini disebut pendustaan, orangnya ketujuh berdusta. Nah, itu lain pulang itu. Aku didustainya tadi jar waktu di pasar jar. Haro ditipunya jar. Haro inya azan juhur nih jar. Itu lain pulang.
Nang dimaksud nih dusta engkau tuh pada perkataan engkau nang Allahu Akbar sampai tuntung azan. Itu nang berarti mendustakan apa kalimat-kalimat azan tuh mendustakan ya kalau syariat namanya mendustakan panggilan Allah Subhanahu itu jadi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ahyina yawmal qiyamah fi zumrati ahlil iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.